Oke, ketemu lagi bersama Pak Eci. Nah, sekarang pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang project cash flow, ya. Dalam mengidentifikasi suatu cash flow, kita harus memperhatikan. Yang pertama adalah incremental cash flow. Ya, ini yang pertama ya, incremental cash flow. Apa yang dimaksud dengan incremental cash flow? Yang dimaksud dengan incremental cash flow itu adalah cash flow with the project dikurang firm cash flow tanpa adanya project tersebut. Nah, maksudnya apa? Jadi maksudnya incremental cash flow adalah cash flow yang diterima khusus dari si projectnya aja, gitu ya. Nah, seperti itu. Misalkan, jadi ini betul-betul yang dihasilkan dari project tersebut. Ya, project itu menghasilkan duit berapa? Nah, gimana cara mengukurnya? Gitu. Nah, kita menggunakan yang namanya incremental cash flow. Nah, biasanya salah satu formula untuk menghitung incremental cash flow itu adalah from cash flow with the project dikurang from cash flow without the project, gitu ya. Nah, jadi kita menganalisa dulu berapa cash flow yang dihasilkan oleh perusahaan, gitu, duit yang dihasilkan oleh perusahaan ya. Ketika proyek ini terlaksana sebelum dan sesudah gitu ya. Jadi sesudah dan sebelum ya. Kalau sesudah kan yang ini, misalkan 100 ya. Kemudian juga sebelum ada proyek dia menghasilkan laba sebesar misalkan 80. Maka incremental cash flow dari proyek tersebut adalah 20. Nah, inilah yang akan kita masukkan ke dalam apa? Ke dalam rumus cash flow NPV, free cash flow ya, dibagi dengan 1 plus I ya. Nah, ini I20 inilah yang akan dimasukkan ke dalam rumus free cash flow. Nah, seperti itu ya. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun free cash flow. Yang pertama adalah kita tidak boleh memasukkan yang namanya ignore sunk cost gitu ya. Sunk cost itu apa? Jadi kita tidak boleh memasukkan yang namanya sunk cost gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa incremental cash flow itu betul cash flow yang murni dihasilkan dari adanya proyek tersebut. Jadi ketika proyek dieksekusi, berapa sih cash flow yang dihasilkan dari proyek tersebut? Nah, itulah incremental cash flow. Setelah diketahui berapa cash flow yang dihasilkan dari proyeknya, dari eksekusi proyek gitu ya. NPV itu kan delta free cash flow ya dibagi dengan 1 plus I ya pangkat N dikurang initial outlay ya, ini saya lupa ya. Nah, sekarang kita berarti ini yang pertama kita analisis. Udah incremental belum gitu ya? Oh, udah. Kalau yang itu belum berarti yang kedua nanti initial outlay-nya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sunk cost ini biasanya berkaitan dengan initial outlay ya. Nah, seperti itu. Kalau incremental berkaitan dengan si free cash flow-nya, tetapi kalau sunk cost berkaitan dengan initial outlay. Nah, apa yang dimaksud dengan sunk cost? Sunk cost itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, baik proyek itu dieksekusi ataupun enggak, itu biaya tetap ada, gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika kita market research contohnya ya. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu proyek gitu ya, ya kita akan melakukan riset pasar terlebih dahulu gitu. Nah, riset pasar tersebut itulah yang akan kita keluarkan semua biaya-biaya berkaitan dengan riset ya, riset pasar ya. Kira-kira pasarnya tuh kayak gini, produk apa yang kira-kira bisa kita tawarkan dan sebagainya. Nah, itu kan perlu duit. Nah, duit yang dikeluarkan untuk melakukan meneliti tentang perilaku pasar, kemudian juga yang is all about the market gitu. Karena kalau kita ingin mempromosikan suatu produk, proyeknya adalah berarti bikin produk baru. Ya, kalau bikin produk baru, maka kita harus bisa memasarkan produk tersebut. Dan kalau kita nggak melakukan penelitian tentang cara pemasarannya, percuma kita bikin produk, tetapi nggak ada pasar yang mau membeli produk kita. Nah, that's why market research is really important, gitu ya. Agar apa? Agar proyek kita, which is misalkan proyeknya itu adalah memproduksi produk baru gitu ya, itu bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, dan kita lakukan market research. Market research itu, teman-teman sekalian, jadi perlu diingat, kalau ternyata udah diteliti, oh ternyata
kita nggak bisa nih kalau kita memperkenalkan produk baru, kemungkinan nggak akan diterima oleh market gitu, karena market sudah memiliki preferensi terhadap produk saingan kita gitu ya. Sehingga kita pasti akan tertatih-tatih gitu. Nah, akhirnya nggak jadi dia dieksekusi. Nah, itulah yang dimaksud sunk cost. Kenapa? Ketika dia tidak jadi dieksekusi, maka tetap aja kan kamu mengeluarkan biaya riset tersebut gitu ya. Sehingga itulah sunk cost ya. Sehingga kesimpulannya adalah sunk cost itu adalah apa? Semua biaya yang dikeluarkan, baik proyek dieksekusi ataupun tidak, itu biaya tetap harus dikeluarkan. Ya, dan contohnya adalah market research-nya. Nah, di sini contohnya adalah market research for a project has determined that it will yield net cash flow sebesar 75.000. Net cash flow-nya ya sebesar 75.000 untuk 2 tahun. Nah, initial outlay-nya IO-nya adalah 125.000, discount rate-nya I-nya adalah 10% ya. Pertanyaannya, apakah 10.000 payment to be made to the market research company be included in the NPV analysis? Nah, jadi ada market research sebesar 10.000 ya. Nah, kira-kira apakah ini harus dimasukkan ke dalam NPV analysis? Nah, jawabannya adalah harus di-ignore ya. Tidak boleh dimasukkan. Kenapa? Baik ada proyek itu atau tidak, market research tetap dilaksanakan ya. Nah, makanya ketika nanti manajemen melakukan proyeksi perhitungan NPV tapi dengan memasukkan sunk cost gitu ya, maka apa? Maka kita harus mengeluarkan sunk cost tersebut. Kapan sunk cost dikeluarkan? Bukan tiap tahun. Ya, tergantung karakteristik dari sunk cost-nya ya. Kalau tiap tahun dilakukan market research berarti ya harus tiap tahun nanti dikurangi menggunakan ini juga present value factor juga gitu ya, yang bawah ini. Tetapi kalau di sini kan hanya sekali aja dilakukan, sekali doang nih ya, pada saat awal sebelum proyek ini dieksekusi. Ya, maka dia sekali itu kalau kita gambar timeline ya, ini titik ke 0, ini titik pertama, sekali titik sampai tahun kedua ya. Maka market research dikeluarkan di titik ke 0, 10. Sini ya, bersamaan juga dengan initial outlay. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. 125 ya initial outlay-nya, sorry. Oke, saya hapus dulu. 125 ya, seperti itu. Nah, biasanya manajer itu ditambahkan 10 ditambah 125 sama dengan 135. Nah, ini tidak boleh kita masukkan seperti ini ya. Sunk cost harus dikeluarkan sehingga initial outlay-nya harusnya sebesar ya tetap 125 ya, tidak termasuk si sunk cost-nya. Nah, kalau si manajer memasukkan 10.000 sunk cost itu ke dalam perhitungan initial outlay, maka ini salah. Dan kita harus koreksi gitu ya. Sehingga dengan seperti ini yang benernya. Nah, 125. Nah, seperti itu ya. Jadi kita koreksi menjadi 125. Inilah initial outlay yang dikeluarkan. So, kesimpulannya untuk sunk cost kita tidak dimasukkan ke dalam perhitungan NPV. Oke, itu aja tentang sunk cost. Kita akan lanjutkan pada video selanjutnya ya. Terima kasih.